Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan umat Katolik di Kabupaten Merauke ikut misa perdana. Orang tua di Kabupaten Merauke protes penerimaan siswa secara daring. Kapolda inspeksi mendadak ruang tahanan Polres Mimika. Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpau melakukan inspeksi mendadak ruang tahanan Polres Mimika di Mil 32 Kabupaten Mimika. Dalam sidak tersebut, Kapolda Papua memastikan tidak ada tahanan Polres Mimika yang terpapar COVID-19. Pertama, apakah para tersangka atau tahanan ini yang di rutan Polres ini ada yang terkena COVID-19? Tidak ada. Jadi luar biasa, mereka nampaknya tertib, disiplin, dan dibatasi hubungannya dengan pihak-pihak yang lainnya. Nah, itu kepentingannya lah hadir di sini mau ingin tahu itu. Karena kan ada banyak tahanan yang juga titipan dari teman-teman kejaksaan, juga mungkin pengadilan yang sama-sama kita punya tanggung jawab untuk jaga mereka. Ya, mudah-mudahan mereka baik-baik semua dan menjalankan proses penahanan, proses mereka menunggu persidangan dan lain sebagainya dalam keadaan baik. Selain melihat langsung kelayakan ruang tahanan, Kapolda memastikan seluruh tahanan dalam keadaan sehat. Kapolda meminta pada setiap Kapolres memperhatikan kesehatan setiap tahanan dalam masa COVID ini, serta menjaga protokol kesehatan agar diterapkan dengan ketat pada setiap pengunjung yang datang membesuk tahanan. Menurut data Satgas COVID-19 Kota Jayapura, sebanyak 30 tahanan yang ada di Polresta Jayapura Kota terpapar COVID-19. Para tahanan diduga terpapar dari pengunjung yang membesuk. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua. Kabupaten Merauke menjadi zona hijau atau zona bebas COVID-19 setelah seluruh pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit dinyatakan sembuh. Dari data yang diperoleh dari Satgas COVID-19 Merauke, sebanyak 17 pasien positif COVID-19 yang dirawat berhasil disembuhkan oleh tenaga medis di RSUD Merauke. Juru bicara Satgas COVID-19 Merauke, Dr. Neville Muskita, mengatakan seluruh pasien sembuh setelah dilakukan tes swab sebanyak 2 kali dan hasilnya negatif. Ini update situasi COVID di Kabupaten Merauke, ya. Hasil pemeriksaan TCM di RSUD Merauke terhadap pasien COVID yang sisa 1, anak perempuan umur 3 tahun yang kemarin kami informasikan. Hasilnya pemeriksaan TCM 2 kali negatif, ya. Sehingga yang bersangkutan sudah dinyatakan sembuh. Sehingga kita pasien COVID per hari ini yang dirawat di RSUD Merauke kosong. Ya. Begitu juga dengan PDP yang 1. Hasil TCM-nya juga negatif, sehingga dia dinyatakan bukan COVID-19 dan bisa dinyatakan sehat. Ya. Sedangkan data ODP kita terakhir hari ini 29 orang. Ya. Meski dinyatakan bebas COVID-19, Satgas masih melakukan pemantauan terhadap 36 orang dalam pemantauan yang mengisolasi diri secara mandiri di rumah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Meski masih ada pasien COVID-19 yang dirawat, pemerintah Kabupaten Mimika resmi menetapkan new normal atau kenormalan baru di Kabupaten Mimika. Sesuai kesepakatan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Mimika, masa new normal akan dilakukan selama 14 hari ke depan. Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengatakan warga dapat beraktivitas seperti biasa tanpa ada pembatasan waktu, tetapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Nah, sekarang artinya itu adalah hidup baru, langsung aja hidup baru atau operasi hidup baru. Karena itu masyarakat boleh bebas, tapi dengan syarat adalah tetap pakai protokol COVID-19. Tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. 3 hal harus dilakukan oleh pihak masyarakat sehingga nanti akan sendirinya jadikan kebiasaan. Hidup baru artinya kita kebiasaan dengan cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Itu yang kami tetapkan supaya kita lihat 14 hari ke depan. Nah, kemarin kita berhasil new normal, sembuhnya terlalu besar daripada yang dirawat. Dan juga yang parah di RSUD dan Rumah Sakit Tembagapura itu sudah tidak ada lagi di Tembagapura, hanya yang berat adalah 2 dan juga di RSUD 17 orang. Sehingga itu saya rasa dalam 1 minggu atau ke depannya itu pasti sembuh. Sehingga kita berubah dengan statusnya dari new normal menjadi operasi hidup baru. Eltinus menambahkan seluruh sekolah masih ditutup menunggu ada keputusan dari Menteri Pendidikan. Selama 14 hari ke depan, Bupati meminta aparat kepolisian, TNI, dan Satpol PP berjaga di setiap tempat ramai, seperti pusat perbelanjaan, pasar, dan jalan raya, untuk melakukan pemantauan dan himbauan agar warga tetap mematuhi protokol kesehatan. Data per 21 Juni, pasien COVID-19 yang masih dirawat tersisa 114 orang, pasien dalam pengawasan 17 orang, dan orang dalam pemantauan 1.562. Igobat Momolin melaporkan dari Kabupaten Mimika, Papua. Ratusan warga pesisir pantai yang ada di distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, mendapat bantuan beras dari Kapolri. 200 karung beras bantuan Kapolri disalurkan oleh Polsek Pelabuhan Laut Pomako untuk warga yang terdampak COVID-19. Dengan menggunakan perahu Kapolsek menyusuri pesisir pantai Pomako untuk membagikan bantuan beras di setiap rumah warga yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Hari ini kami dari Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Pomako, saya sendiri selaku Kapolsek Pomako didampingi oleh Kanit Bimas, melaksanakan giat pembagian BAMA, bantuan makanan untuk warga di seputaran Pomako dan yang berada di seberang kali Pomako. Beras ini berjumlah 200 karung yang kami dapat dari bantuan dari Mabes Polri. Beras ini sudah kami distribusikan ke warga-warga langsung. Kami serahkan langsung ke warga-warga masyarakat yang membutuhkan. Dan kami jangkau ke warga-warga yang susah dilalui oleh kendaraan. Kami gunakan perahu dalam hal ini. Selain memberikan bantuan, warga juga dihimbau agar menerapkan protokol kesehatan, mulai dari mencuci tangan, memakai masker, dan melakukan pola hidup bersih dan sehat. Igobat Momolin melaporkan dari Kabupaten Mimika, Papua.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Gracila Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.